أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia di rumah Allah SWT. Ini nikmat yang sangat besar dan wajib kita syukuri. Soalnya tidak banyak, tidak sedikit dalam suasana seperti ini, waktu seperti ini. Ada yang masih tidur, ada yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan maksiat yang sia-sia. Maka kita pilihan Allah kita bisa berkumpul seperti ini luar biasa. Dalam Al-Quran hadis mengatakan, siapa yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka Allah beri dia pahala lagi. Begitu juga dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang datang ke masjid, dia tidak ada niat lain kecuali niat untuk mencari kebaikan, mencari ilmu, ataupun mengajarkan ilmu. Niat dia untuk mencari kebaikan, ilmu, ataupun memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia seperti orang haji. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Haram. Kita berada masuk di bulan Haram. Apa itu bulan Haram? Bulan yang suci, bulan yang diistimewakan oleh Allah SWT. 4 bulan ini. Jadi kita dikasih bonus lagi betapa pengasihnya Allah SWT. Di samping Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh keberkahan, Allah tambahkan lagi 4 bulan haram ini, yang mana beramal, berbuat baik di 4 bulan haram ini Allah lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana orang yang bermaksiat, berbuat zalim, melakukan maksiat di 4 bulan haram ini, dosanya berlipat-lipat ganda. Apa itu bulan haram yang sekarang kita berada di dalamnya? Zulqa'dah atau Zulqa'dah, yang lebih tepat sebenarnya Zulqa'dah. Qa'dah dari qa'dah yang duduk. Kalau Al-Qi'dah duduk juga, cuma duduk lama. Jadi bulan Zulqa'dah ini dinamakan Zulqa'dah. Qa'dah itu yang duduk karena orang Arab dari zaman dahulu kala mereka mempersiapkan haji. Nah itu orang-orang tempatan di Arab sana, mereka nyiapkan segala macam, duduk-duduk nyantai, kedatangan tamu-tamu dari luar.
Kalau qa'dah dia duduk sebentar, kalau qidah duduk yang lama, masanya lama. Nah, karena lama tuh 1 bulan penuh nunggu hajian itu 1 bulan sama aja. Cuma yang lebih tepat itu Dzulqa'dah. Tapi rata-rata orang nyebutnya kiai-kiai di Arab juga karena di Mekah Madinah Dzulqa'dah. Yang salah Dzulqa'dah. Nah, itu ada. Jadi bulan haram yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah. Dzulhijjah, hijjah ini haji, karena haji. Bulan yang ada haji ini. Kemudian yang ketiga Al-Muharram. Al-Muharram. Jadi yang tepatnya ada Al-Muharram. 3 berurutan, 3 branding, 3 berurutan kata Nabi dan hadis Nabi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Nah, yang satu terpisah yaitu Rajab. Orang kita nyebutnya Apit, bulan Apit, bulan kejepit. Nah, kejepit antara 2 hari raya. Bukan kita Dzulqa'dah sekarang ya, bulan Apit itu orang nyebutnya bulan Apit. Saya juga jarang dengar katanya Dzulqa'dah bulan Apit, bulan Kapit. Nah, bulan kejepit misalkan antara 2 hari raya. Hari raya Syawal, Idul Fitri dan hari raya Haji. Dan banyak ngamuk bulan sial, bulan mulia. Mereka tidak mau nikahin anaknya, bulan mulia. Dzulqa'dah ini yang kita sekarang berada di Dzulqa'dah bulan berapa? Jadi 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Yang satu terpisah Rajab. Jadi betapa mulianya 4 bulan ini Allah sebut langsung dalam Al-Quran. Allah sebut langsung dalam Al-Quran. Nah, cuma Allah secara ini saja 4 bulan disebutkan 4 bulan yang haram. Nah, nanti yang menerangkannya Nabi bilangnya apa saja kan. Kita dari hadis Nabi. Dari zaman dahulu orang-orang jahiliyah dulu memuliakan 4 bulan ini. Dilarang berperang. Jadi kalau mereka mau berperang, mereka mundur itu. Karena bulan haram. Jadi bulan haram, bulan yang mulia, yang dimuliakan Allah. Kita pun disuruh untuk mengagungkannya, memuliakannya dengan beramal soleh dan menghindari daripada kezaliman, berbuat zalim, bermaksiat, karena dosanya double, akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebagaimana kebaikan yang dilakukan di 4 bulan ini juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kita bacakan ayatnya di dalam surah At-Taubah ayat 36. Yang mau lihat di dalam Al-Quran boleh. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Nanti di rumah boleh dilihat lagi terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran
Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sambungannya, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah sudah Allah tentukan bilangan bulan ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Arba'atun hurum, hurum jamak dari haram. 4 bulan haram. Haram artinya mulia, suci, tanah haram. Tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, tanah haram Makkah. Artinya diharamkan orang kafir masuk. Orang beramal di tanah haram Makkah, Allah lipat gandakan 100.000 kali. Bayangkan, sedekah 1 rial 1.000 perak di sana, nilainya 100.000, 50.000 perak. Gimana kalau sedekah di sana 1 juta, nilainya 100 juta, Allah lipat gandakan 100 kali di Mekah. Kemudian di tanah haram dilarang kita merusak tanaman-tanaman liar itu. Tidak boleh. Tanaman liar kita cabut-cabutin, main tebangannya tidak boleh, haram. Kemudian di tanah haram kita dilarang menyakiti, mengganggu, apalagi membunuh binatang-binatang liarnya. Ada yang nanya, kalau kita bunuh nyamuk kan, nyamuk bukan binatang liar, itu binatang rusak. Jadi ada dikecualikan ya, binatang yang nggak boleh dibunuh, binatang liar, tanaman liar. Bukan tanaman sendiri, kita tanam kangkung misalnya, kangkung kita cabut masak, justru itu harus dicabut. Binatang liarnya, bukan binatang ternak, bukan. Bahkan binatang-binatang yang rusak itu disebut beberapa contohnya kan, ular, dalam tikus itu termasuk sunat dibunuh kalau binatang yang rusak. Kemudian di tanah haram kita dilarang untuk mengambil barang-barang temuan, tidak boleh.
kecuali untuk diserahkan kepada yang bertugas untuk dicarikan pemiliknya. Kemudian di tanah haram Madinah, orang beramal di sana Allah lipat gandakan 1000 kali. Jadi bukan dalam masjid saja, bukan. Di Mekah 1000 kali ganjarannya bukan di dalam Masjidil Haramnya saja. Orang sholat berzikir di situ Allah lipat gandakan 100.000 kali. Termasuk semua patok yang sudah ditentukan oleh Allah, dipatok oleh Nabi Ibrahim sekeliling tanah haram itu ada tunggunya. Di Madinah begitu juga, ada batasnya, ada patoknya. Jadi di batas itu beramal luar biasa. Tapi begitu juga sebaliknya maksiat double juga dosanya. Jadi akhir zaman sudah dekat kiamat. Jadi anehnya seperti itu, orang di tanah suci, tanah haram sanggup maksiat. Di tanah suci, tanah haram, zalim kepada pekerja, macam-macam. Apalagi di bulan-bulan haram ini luar biasa, orang tak peduli. Jadi bulan haram itu sudah merupakan ketetapan Allah, dan di antara 12 bulan tadi kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Allah sebut seperti itu aja. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Nabi yang beritahu kita dalam hadis itu, bulan haram kata Nabi 3 bergandengan, 3 berurutan, 3 secara berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, dan satu lagi terpisah yaitu Rajab. Kemudian sambungan ayat itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi penegasannya Allah tegaskan, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim, menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram ini, di 4 bulan ini. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di 4 bulan ini, kata Allah Subhanahu. Semua Allah larang, semua bulan kita berbuat maksiat, berbuat zalim. Semua bulan dilarang, diharamkan. Bukan 4 bulan ini saja, tapi kenapa Allah tegaskan di 4 bulan ini? Karena lebih ditekankan lagi. Kalau di bulan-bulan lain aja tidak boleh berbuat zalim, maksiat, apalagi di 4 bulan ini. Artinya kalau berbuat maksiat di 4 bulan ini dosanya double. Berarti sebaliknya, berbuat kebaikan di 4 bulan ini pahala juga Allah lipat gandakan. Jadi orang melakukan maksiat, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri, apalagi orang lain. Menzalimi diri maksudnya maksiat. Jadi orang maksiat itu dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Makanya kalau kita melihat orang-orang pelaku maksiat, orang-orang zalim, yang ada kasihan sebetulnya. Jangan benci. Kita lihat
berita banyak kezaliman ya. Kita marah luar biasa, apalagi kezaliman yang tingkat nasional. Nah orangnya itu sebenarnya kasihan. Yang kita benci itu perbuatannya. Makanya doakan dia dapat hidayah. Dengan apapun cara ya Allah supaya dia berhenti dari kezalimannya. Beri peringatan dia ya Allah supaya dia berhenti. Jadi yang kita benci adalah perbuatannya, kezalimannya, bukan orangnya. Orangnya kasihan. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah khairan yarah. Karena nanti di akhirat sekecil apapun kezaliman, sekecil apapun kesalahan maksiat yang dia lakukan ada balasannya. Ada balasannya. Jadi bukan main-main. Kita mesti kasihan. Makanya doakan seperti ini, ya Allah terserah bagaimana cara supaya memberi hidayah dia. Dikasih peringatan dulu, jangan tiba-tiba kasih hidayah saja. Karena Al-Quran mengatakan Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Allah SWT tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Tidak, Allah tidak beri begitu saja hidayah. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Apabila yang hak datang, yang batil kempes. Jadi yang hak dulu datang. Para dai, para orang-orang yang mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar, kali ini keluar, ini berjalan, baru yang batil habis. Kalau tidak, jadi inilah manusia di dunia ini. Al-umur masih lelaki hidul masih. Umur manusia di muka bumi ini amat sangat singkat sekali. Nabi mengatakan amal ummati baina sittin la sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Dia itu habis masa kubur cuma di dalam saja, merasakan akibat perbuatan semasa di dunia. Nanti masa kiamat berkumpul pada masa berdiri tanpa duduk, tanpa makan, tanpa minum, matahari satu di atas kepala. Semua dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada yang absen, satupun tidak ada yang bolos, semuanya ngumpul semua di sana. Matahari satu mil di atas kepala, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Berdiri tanpa duduk, tanpa minum, menunggu dibukanya pengadilan Allah, menunggu dibukanya mahkamah Allah, pengadilan yang seadil-adilnya tuh. Pengadilan di dunia ini akan diadili lagi di sana. Menunggu seperti itu untuk dipanggil satu persatu menghadap Allah, untuk diperiksa, untuk diadili. Berapa lama nunggu seperti itu aja? 1000, 10.000, 100.000 tahun, 1000 tahun, 50 al-fasana, 50.000 tahun, 50.000 tahun. Bayangkan kita di sana di tengah-tengah kerumunan seperti itu. Jadi jangan di dunia tidak boleh senang-senang dalam segala urusan dan segala hal tidak boleh.
ngeri, luar biasa. Tapi orang-orang komunis dia tidak percaya, dia tidak yakin ada akhir, ada apa, maka mereka bebas saja melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Nah, nanti kalau sudah mati baru sadar. Dan istilah daerah buah kecapi makanan kebun belum mati belum jauh, kata orang Sumatera. Buah kecapi makanan keras belum mati belum jerah. Kemudian tanah haram Madinah sama seperti tanah haram Mekah, orang kafir tak boleh masuk. Kemudian amal ibadah yang dilakukan di tanah suci Madinah Allah lipat gandakan 1000 kali. Madinah 1000 kali. Jadi intinya di 4 bulan haram ini Allah tegaskan jangan kalian berbuat zalim, melakukan dosa. Artinya ditekankan 4 bulan ini. Semua bulan tidak boleh melakukan dosa atau berbuat zalim. Tapi lebih ditekankan lagi di 4 bulan ini karena dosanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana kebaikan yang kita lakukan di 4 bulan haram ini juga Allah akan lipat gandakan. Ya, jadi di dalam menjamu bulan haji ini kita banyak mendengar cerita-cerita, kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim ini. Luar biasa pengorbanan. Jadi intinya dari kisah-kisah Nabi Ibrahim yang penuh dengan pengorbanan itu, intinya dunia ini tempat ujian bukan, tempat cobaan. Namun cobaan yang terberat semakin besar iman seseorang, semakin kuat imannya, semakin tinggi imannya, cobaannya semakin berat. Orang-orang dulu dibakar hidup-hidup, digergaji, mempertahankan iman, mereka sanggup melakukan seperti itu. Orang sekarang tidak sanggup. Kadang-kadang gara-gara kerjaan saja orang sanggup, gara-gara sembako sanggup menjual iman, gara-gara proyek sanggup menjual iman. Nah, jadi yang paling kuat iman manusia itu para nabi. Nah, para nabi juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih istimewa, lebih kuat lagi, ulul azmi. Di antara ulul azmi ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi ulul azmi dia imannya yang kesabarannya, tingkat kesabarannya yang sangat tinggi. Maka yang 4 nabi ini diberi gelar dengan ulul azmi. Seperti Nabi Ibrahim, cobaannya dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Kemudian merindukan anak, berpuluh-puluh tahun berdoa, hanya setelah 80 tahun baru dapat anak. Sudah dapat anak Ismail, masih berumur, masih menyusu.
Allah perintahkan tinggalkan di lembah yang kering belantang di Mekah, di samping Ka'bah. Ka'bah belum ada, cuma fondasinya ada terbenam di lantaran. Kemudian menginjak badai, ada yang mengatakan 7 tahunan usianya. Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah untuk melihat anaknya, sudah dewasa, sudah 7 tahun lebih, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Jalanin, karena itu perintah Allah, seperti apapun perintah Allah dijalani. Jadi hakikatnya dunia ini tempat ujian belaka. Kemudian ujian itu berat kecilnya tergantung iman. Semakin kuat iman, semakin besar ujian. Makanya saya pernah dengar almarhum Arifin Ilham Ghazali, dia bilang, terutama untuk para dai zaman sekarang ini, semakin kocak semakin terpakai. Jadi kata beliau, kita ngeri katanya, saya takut nikmat yang ini banyak ya, sanjungan, orang-orang semuanya hormat, rezeki melimpah, amplop melimpah, semuanya melimpah. Kalau orang dulu di dakwah dilempari batu, sekarang orang dakwah dilempari amplop. Jadi kata beliau, ini jangan-jangan pahala kita nih Allah di dunia sekarang. Itu saja pahalanya, dikasih di dunia ini, dikasih istana, rumah gratis, semuanya gratis, dimuliakan oleh Allah, ini saja. Saya khawatir sampai nangis. Saya takut ini loh pahala buat para dai, para ustaz di akhirat. Tidak dapat apa, karena tidak disyukuri. Tidak masalah tuh. Orang lempar, jangan dilemparin lagi, nggak boleh. Wajib diterima, apalagi perlu kan. Nah cuma yang penting wajib disyukuri itu, disyukuri. Artinya ditingkatkan ilmunya, ditingkatkan belajar, jangan berhenti itu. Jangan utang-utang udah jadi kiai, udah mau belajar lagi, jangan. Salah. Jadi orang-orang di luar negeri sana, kita lihat pertanian di satu negeri maju, karena dia bidangnya, dia bertani, dia betul-betul matangin nih orang-orang yang bertanian. Jadi apa yang bidang kita dalami betul. Caranya mendetil lah. Dicek lagi. Tekan ada misalnya bagaimana ada yang paling saya segi apa ada mungkin segi ininya, segi kepasihannya, segi makhluknya, yang jadi misalnya bangunan dalam itu matangin betul-betul dalam bangunan segala segi. Tapi ilmu agama ini tidak pernah salah dilibatkan sih. Misalnya bangun rumah pun mesti ini juga ilmu fikih, mesti dilibatkan juga. Misalnya kalau tidak pun, jadi dia ninjaunya dari segi ini, dari syariatnya tuh. Nah, misalnya kamar mandinya, jangan sampai nanti kamar mandinya mengatur itu tempat neneknya ngadep kiblat atau melakukan kiblat, nggak boleh. Gitu kan? Jadi yang selamat itulah semuanya dengan ilmu. Nah sekarang ini karena begitu bebasnya, anak kecil tuh udah bisa bikin siaran TV sendiri.
Maka saya pernah menemukan dia buka channel Ustaz, dia ngaku Ustaz lah kan Ustaz. Dia terangkan ini bacaan Al-Fatihah. Jadi mungkin yang lain kalau kita mungkin sering ngaji paham, tapi yang lain saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak ada dasar ilmu tajwid apa, mendengar di YouTube kayak gitu langsung ini di YouTube ada dia dengan mereka dia bilang kita di umat Islam sekarang ini tidak sadar, banyak yang tidak sadar membaca Al-Fatihah menyembah Allah tapi yang disembah setan katanya. Terlalu banget. Pas kita mau komen jadi tutup tuh. Mungkin tidak banyak yang mengingat. Cuma maksudnya dihapus. Alasan dia kenapa kita nyembah setan bukan nyembah Allah katanya? Karena baca Fatihahnya salah. Gara-gara baca Fatihah salah dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Berarti katanya kanak itu nama setan. Jadi nyembah setan kanak. Kemudian nyembah setan kanas. Wa iyyaka nasta'in. Kanas. Dia pikir kanas satu kalimat. Dari itu wa iyyaka nasta'in. Dia pikir seperti itu, saking ininya. Nah inilah ilmu berguru tidak bersanad kan. Jadi dia ilmu ini dia aja tuh, logika dia sendiri. Jadi maksudnya itu kanan mukanya itu mesti jelas tuh, jangan langsung disambung gitu. Dan itulah bacanya benar wasal. Jadi maksudnya iyyaka na'budu. Nah, jadi ada jeda sedikit berarti ataupun iyyaka na'budu. Jadi dipanjangkan kasih iyyaka na'budu. Jadi maksudnya jelas macam ngerem di situ dikit kemudian baru na'budu. Apa itu benar katanya? Dan itu yang salah. Itu yang menyesatkan. Mana boleh baca Quran seperti itu? Atau dipanjangkan iyyaka na'budu. Kan itu engkau kan. Jadi kalau yang baca selama ini yang benar, yang dia salahkan iyyaka na'budu wa iyyaka. Sama seperti di pesantren dulu ada anak santri baru baca ilahi rasulil firdausi ahla. Dia nanya sama ustaznya, ya Ustaz, apa makna tulil? Ilahi rasul, ya Allah, aku bukanlah lil firdaus. Lil firdaus satu kalimat tuh. Jadi aku gak layak masuk surga. Jadi dia pikir ilahi tulil firdaus, tulil itu satu kalimat. Makanya dia mana arti tulil? Bingung misalnya. Jadi terangin bukan tulil, tidak ada kata tulil. Bahasa Arab tidak ada kata kanas. Kanas ta'iniyah tapi banyak yang itu. Pernah saya di satu tempat imam baca seperti itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pengaruh oleh keterangan seperti itu. Dan nanti tajwid. Artinya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Padahal bahasa Inggris saja ada bahasa Inggris. All England. I am. Bahasa Inggris ini semua. Jadi wasal seperti itu. Jadi hati-hati.
Kalau kita cuma mengandalkan belajar melalui Google, melalui YouTube, hati-hati banyak yang bagus banyak, yang ini pun banyak juga karena bebas seperti itu. Kemudian kita sampai masih ada apa? Jadi dikit lagi. Jadi kalau amalan apa yang diperbanyak dalam bulan haram ini, kita ambil amalan yang mudah saja, yang mudah. Jadi ceritanya ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan kata-kata. Di alam sana, di alam, saya tidak tahu tempatnya di alam mana. Saya dengar dari ulama orang Arab, dia bilang dia bercerita di satu tempat ada kakek-kakek orang tua, setelah salam selesai yang dekat imam. Nanti kita bisa amalkan ini, amalan yang sangat ringan namun pahalanya luar biasa. Dia dekat imam, wahai imam, tuan imam, tolong beri saya amalan, beri saya wirid untuk saya terus amalkan, untuk saya selalu amalkan setiap hari, untuk menghadapi ajalku yang sudah tidak lama lagi. Tolong imam berikan kepadaku. Jadi imam secara spontanitas saja, dia spontan aja memberitahu, wahai kakek, dia baca tangan sekali, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang maknanya itu hadis Nabi itu, yang namanya dia bilang, wahai kakek, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di lidah, saqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Artinya berat di timbangan, pahalanya besar sekali. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah SWT. Kalimat ini, dua kalimat ini. Apa itu dua kalimat? Kata Imam itu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dua kalimat itu. Rupanya kakek ini itu kalimat ucapan imam tadi hafal semua tuh. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa subhanallahil azim. Jadi dia terima kasih, senang banget kakek-kakek ini. Akhirnya setelah pulang dia bilang, wahai anak cucu kumpul sini. Dia kasih tahu tuh, kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa subhanallahil azim. Wahai anak cucuku, anak-anak, ada dua kalimat sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, sangat dicintai Allah SWT. Subhanallah, subhanallah. Ya, semuanya dia sampaikan seperti itu. Ketemu siapa aja, ketemu tempatnya. Kalimat, ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, sangat dicintai Allah SWT. Subhanallah, subhanallah. Dia ke pasar, kemana-mana, ketemu orang, dia kasih tahu itu. Wahai saudara, ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, dicintai Allah SWT. Kemana aja dia ngomongin aja tuh. Karena juga tekad dia ya, jadi saya amalan semester, baca terus, amalkan terus, tidak berhenti-henti. Kemana aja dia ngomong, ngasih tahu orang seperti itu. Dua kalimat saudara, ada dua kalimat yang sangat ringan, sangat berat di timbangan, dicintai Allah SWT. Hanya suatu hari dia sakit keras, masuk di ICU, ruang ICU, tidak bisa ngomong berhari-hari.
berhari-hari koma. Udah keluarganya kumpul semua karena dokter ngasih tahu sudah tidak ada harapan lagi. Waktu keluarganya kumpul semua, tiba-tiba dia sadar. Sekian hari tidak sadar, koma. Pada waktu saudaranya kumpul semua, tiba-tiba melek matanya, sadar dia. Apa yang keluar dari ucapannya? Wahai saudara-saudara sekalian, kalimatan khufifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan subhanallah. Wahai saudara-saudaraku, ada kalimat sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, sangat dicintai Allah SWT, yaitu subhanallah, subhanallah. Semuanya didengar. Selain dia tinggal lihat. Terakhir ucapannya seperti itu. Dakwah. Jadi kita amalkan. Jadi sebanyak-banyaknya kan. Dan jalan dan waktu dan ini bertobat subhanallah jalan ke tahlil aja. Tahlil mencoba subhanallah. Kadang salah lagi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Jadi yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Jadi anda subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Azim dan azim. Iya. Semuanya perlu ilmu. Kita sekedar kewajiban samanya itu saling mengingatkan dan untuk ya sudah mungkin ada yang bertanya semenit 2 menit setelah orang kalau kita tutup atau belum ingin oke. Jadi amalan-amalan yang pendek yang ringan kita ada banyak. Atau subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Itu satu pahalanya. Sampai 3 kali baca seperti orang berzikir berhari-hari berjam-jam. Yang ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah ringan, berat di timbangan, dicintai Allah SWT. Banyak juga. Salawat yang paling pendek sallallahu alaihi wasallam. Orang baca salawat sekali, Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Allah cucuri dia rahmat 10 kali. Satu salawat sallallahu alaihi wasallam yang paling pendek. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jangan waktu salam-salam sallallahu alaihi wasallam. Lagi nyetir, lagi apa kendaraan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang asli dari Nabi yang mesti kita perhatikan, kita amalkan. Iya, jangan amalan-amalan yang tak jelas sumbernya. Banyak saya nulis istighfar dan lain-lain. Sudah kita tutup pengajian ini dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.